barang atau belanja modal, ya. Dan kalau dia belanja barang, kira-kira masuk ke bebannya seperti apa, ya. Nah, kita bicara dulu mengenai belanja barang. Belanja barang itu secara umum apa sih? Ya, memperoleh sesuatu yang sifatnya itu habis pakai, ya. Habis pakai paling dalam 1 tahun lah selesai tuh, ya. Atau bisa juga dia berupa aset yang fisiknya adalah aset tetap, tapi niatnya bukan buat digunakan, ya, tapi buat diserahkan ke pihak lain. Itulah belanja barang. Ini ya. Nah, di sini kita jelaskan satu-satu. Di sini ada namanya beban persediaan. Beban persediaan ini biasanya kalau kita ini membeli persediaan untuk kantor. Ya, misalkan ATK dan teman-temannya itu. Untuk kantor, operasional kantor ya jadi beban persediaan. Ya. Tidak termasuk di sini kalau ada persediaan yang diserahkan kepada masyarakat atau juga persediaan yang diserahkan ke masyarakat dengan menggunakan belanja bansos. Ya, tapi ini khusus benar-benar dari belanja barang. Khusus dari belanja barang. Dan biasanya muncul beban persediaan itu bisa di setiap kali transaksi atau di akhir tahun ketika penyesuaian. Tergantung metode pencatatan apa yang kita gunakan. Kalau kantor yang bersangkutan menggunakan metode pencatatan perpetual, maka ketika si kantor ini membeli persediaan, maka dicatat sebagai aset kan ya, persediaan pada mungkin pada dikel atau pada utang gitu ya di sini. Itu kalau menggunakan perpetual dan nanti di akhir tahun di-adjust setelah ada inventarisasi fisik memunculkan akun beban persediaan. Kalau perpetual ya. Tapi kalau periodik ini akan selalu muncul, Mbak, Mas. Setiap transaksi pembelian persediaan dengan menggunakan metode periodik, maka selalu dicatat di debit berupa beban persediaan. Jadi seolah-olah langsung dipakai ya. Nanti baru di akhir tahun juga tetap dilaksanakan inventarisasi fisik. Nah, beban persediaannya nanti bisa disesuaikan. Nah, jadi gitu ya. Ini biasanya erat kaitannya dengan memang aset lancar yang digunakan di kantor tersebut untuk operasional. Ya, kemudian beban barang dan jasa di sini biasanya berupa barang-barang habis pakai atau bahkan barang-barang yang sifatnya tidak kelihatan ya, yang maksudnya tidak kelihatan itu berupa jasa ya. Misalkan kita nyewa paket meeting, nyewa hotel ya, atau nyewa ruangan ya, itu beban barang dan jasa ya. Kemudian beban pemeliharaan bisa saja kita kalau menservis mobil, printer, ya menservis laptop segala macam ya, pemeliharaan, ngecat gedung itu juga beban pemeliharaan ya. Nah, ada lagi beban perjalanan dinas. Ini beban perjalanan dinas juga berasal dari belanja barang. Jadi teman-teman suka salah, belanja perjalanan dinas itu sering dikaitkan dengan belanja pegawai. Itu salah besar ya. Belanja pegawai itu hanya berasal dari insentif tetap yang diterima oleh para PNS ataupun oleh pejabat negara. Itulah belanja pegawai. Ya. Jadi kalau kita bayar honorarium, bayar perjalanan dinas, ya itu maksudnya ya beban belanja barang ya, bukan belanja pegawai. Nah selanjutnya beban barang untuk diserahkan pada masyarakat ya ini Mas Mbak. Ini hakikatnya adalah kalau memang si kantor itu membeli sesuatu baik berupa barang yang habis pakai maupun barang yang sebenarnya long lasting, penggunaannya lama ya, durability-nya lama, tapi tidak dimaksudkan untuk dipakai operasional kantor tersebut. Maka nyebutnya adalah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ketika barang itu diserahkan ke masyarakat, kita akan mendebit beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, kreditnya adalah aset yang kita serahkan tadi. Ya. Nah, contohnya kita beli mobil. Kementerian Kesehatan beli mobil pemadam kebakaran. Masa Kementerian Kesehatan mobil pemadam kebakaran sih? Mobil ambulans. Niatnya untuk diserahkan ke Pemda. Maka meskipun wujud fisiknya adalah mobil aset tetap, tapi karena niat awalnya adalah buat diserahkan, maka dianggap itu sebagai persediaan. Maka biasanya kita nyebutnya adalah peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah, itu kalau ada kata-kata untuk diserahkan kepada masyarakat, itu hakikatnya menggunakan nomenklatur persediaan. Dia masuk kelompok persediaan dan belanjanya menggunakan belanja barang. Iya, Mbak. Belanjanya menggunakan belanja barang. Nah, khusus belanja modal ini memang ada kriterianya. Kita bisa mengakui belanja modal seperti apa dan ujung-ujungnya kita harus mengakui sebagai aset tetap atau aset lainnya. Nah, nanti di sini ada. Nah,
Untuk mengakui apakah dia belanja barang atau belanja modal, kita harus tahu dulu nih kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya. Ini nanti ada di lecture 5 ya, tapi kita singgung dikit di sini. Jadi kalau kita beli barang, wujud fisiknya ada nggak? Oke, ada. Manfaatnya lebih dari 12 bulan nggak? Oke, lebih dari 12 bulan. Digunakan untuk operasional kantor nggak? Oke, operasional kantor. Kemudian tidak dimasukkan untuk diserahkan kepada pihak lain? Tidak. Dan tidak kalah pentingnya ini, memenuhi batas minimum kapitalisasi. Ya, kalau semua syarat itu terpenuhi, maka dia masuk ke belanja modal. Ini ya, kita dulu mengenal istilah batas minimum kapitalisasi di Aktom 1 ya. Cuman BMK ini hanya untuk 2 aset ya, peralatan dan mesin dan gedung bangunan. Hanya untuk 2 ini saja. Selain kedua kelompok aset tetap ini tidak mengenal istilah batas minimum kapitalisasi. Artinya berapa rupiah pun yang dikeluarkan untuk aset di luar 2 kelompok ini, maka tetap dianggap sebagai aset tetap, penambah aset tetap, atau dengan kata lain dikapitalisasi. Tapi kalau aset tetapnya adalah ini, teman-teman harus kita tahu dulu nih, peralatan mesin PMK 181 tahun 2018, 2016 kalau salah ya, itu 1 juta. Gedung dan bangunan 25 juta. Kalau kita beli printer harganya di bawah 1 juta, ya kita nggak bisa akui sebagai aset tetap. Nah, itu nanti masuk ke BMN extra accountable, nanti kita lihat ke sana ya. Itu maksudnya belanja barang jadinya. Tapi kalau kita beli komputer lebih dari 1 juta itu pas dan digunakan untuk sendiri, itu pas belanja modal dan diakui sebagai aset tetap. Ya. Ini ya, dikotomi belanja barang belanja modal yang sering membuat diskusi hangat di kelas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Silahkan teman-teman. Any questions please? Izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Saya Pak. Oh Mas Dimas. Ya, silakan. Itu mengenai batasnya itu apa sama dengan atau harus lebih di atasnya gitu Pak? Minimal sama dengan Mas. Jadi 1 juta aja udah cukup untuk peralatan mesin dan 25 juta itu juga cukup untuk gedung dan bangunan. Terus untuk pencatatannya ya Pak, itu apakah harus sampai terperinci seperti belanja barang operasional atau cuma belanja barang gitu aja gitu Pak? Nah, tergantung nanti kalau di soal diberikan kode akun, Anda pakai kode akun yang sesuai, yang rinci ya. Tapi kalau nggak ada ya kita pakai istilah yang umum saja nggak apa-apa sih kalau di kelas saya ya. Cuman memang kita coba melatih teman-teman membiasakan pakai kode-kode akun yang rinci ya. Maka nanti saya perkenalkan beberapa nama kode akun ya. Gitu ya Mas Dimas ya. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi udah dikotomi belanja barang, belanja modal. Kemudian, oke. Nah, teman-teman, yang namanya pengakuan belanja seperti halnya di Pemda ya, kita mengenal belanja itu menggunakan UP atau menggunakan LS. Betul nggak? Ya. Kita akan melakukan pengakuan belanja, akhirnya mencatat realisasi belanja di buku besar kas, manakala kalau UP itu terbit SP2D GU dengan segala variannya ya, GU biasa, GU nihil ya, yang di akhir tahun itu tetap kita ngakui belanja. LS, SP2D LS. Ini konsepnya penting. Termasuk di dalam UP adalah yang lagi ngetren sekarang adalah KKP. KKP memang untuk Anda. Ada yang tahu nggak KKP apa nih? Bukan kertas kerja pemeriksaan, bukan pula Kementerian Kelautan Perikanan. Apa Mas, Mbak? Kartu kredit pemerintah. Exactly. Siapa tadi yang jawab?
Farhan, Mbak. Nggak kelihatan. Siapa sih? Saya Pak Farhan. Oh, Mas Farhan. Ya, Mas Farhan. Makasih Mas Farhan. Salah. KKP, kartu kredit pemerintah. Jadi kalau misalkan di sana punya bendahara pengeluaran, dikasih kartu kredit ya, bisa dipakai buat belanja sampai dengan titik tertentu. Nah, itu pertanggungjawabannya seperti mekanisme UP, pakai SP2DG. Ya. Jadi enak kalau kita misalkan dinas kemana gitu ya, bayar hotel, yo pakai kartu kredit pemerintah, bisa. Ya, kayak dulu kita keluar negeri, orang-orang dari mana-mana pakai kartu kredit, kita pakai receh. Bukan receh sih, kayak uang tunai. Orang pada bingung ya, luar negeri kok pakai uang tunai banyak gitu buat bayar hotel. Harusnya kan pakai kartu kredit harusnya. Dulu kita karena belum ada ya. Nah, ini kita ada kartu kredit pemerintah. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, ini masih di sini juga Mbak ya. Nah, masih di sini ya. Ini namanya UP. UP di Pemda dan di pemerintah pusat beda ya Mbak, Mas? Sistem petty cash atau uang persediaan yang ada di Pemda kemarin menggunakan metode apa? Ingat nggak? Impressment, Pak. Fluctuation, Pak. Fluctuating ya. Kalau di Pemda fluctuating. Artinya fluctuating apa? Dicatat setiap ada pemasukan sama pengeluaran, Mbak. Exactly, Mas Dimas. Dicatat setiap ada pemasukan dan pengeluaran. Gitu ya. Nah, itu tidak berlaku di pemerintah pusat. Kalau pusat nggak pakai fluctuating, kita pakai impressed fund. Ya. Impressed fund. Bahasa Inggrisnya harus benar ya, impressed fund. Dan ini nggak perlu dicatat setiap ada uang masuk uang keluar. Hanya pertama kali doang ya, ketika awal tahun nyatet SP2DUP, ketika di akhir tahun nyatet ketika ada SP2DGU nihil. Nah, jadi uang masuk pertama kali kas di bendahara pengeluaran dicatat ketika SP2DUP, sebenarnya sama dengan fluctuating pertama kali ada. Tapi kalau fluctuating ada terus pengkreditan kas di bendahara pengeluaran dan pendebitan ketika ada penggantiannya. Tapi kalau di pusat nggak perlu. Ada uang keluar bendahara pengeluaran, dibiarin aja. Ada uang masuk diganti dari KPPN juga dibiarin aja, tidak dicatat apa-apa. Hanya nanti di akhir tahun ketika ada SP2DG nihil baru kita mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Ya teman-teman ya, ini penekanannya di sini. Ini sepertinya juga sudah saya jelasin juga di video saya sih. Ini saya ulang lagi biar teman-teman paham ya bedanya apa pusat sama daerah. Oke, clear ya Mbak, Mas? Ada pertanyaan nggak mengenai uang persediaan ini? Silakan. Dah, saya pindah ruangan deh. Sih, orang yang pindah ruangan. Biar lebih seger ya. Oke. Clear ya Mbak, Mas? UP pusat dan daerah beda ya. Nah, sekarang mengenai ini Anda sudah bisa baca, sudah tahu ya konsep-konsep ini. Saya akan fokus ke mana ya? Ya, beban barang diserahkan kepada masyarakat itu memang kalau kita memang beli barang yang kita masukkan ke persediaan dan awalnya memang pakai belanja barang ya, maka ketika barang itu diserahkan maka kita mendebit beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat ya. Kreditnya ya barangnya tadi, misalkan peralatan dan mesin untuk diserahkan masyarakat ya, atau gedung bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Itu adalah nama-nama akun yang sering digunakan untuk menggambarkan kalau aset tetap itu diperoleh dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak lain. Ya. Nah, tapi ada juga
kita itu menyerahkan barang tapi posnya bukan belanja barang tapi belanja bansos ya. Bisa juga belanja bansos ya. Dari bansos itu kita juga bisa ya. Kalau dia memang bansos ya persediaan itu memang tidak dianggap sebagai beban persediaan ya. Tidak dianggap sebagai beban persediaan, tapi dia maksudnya ya beban bansos gitu ya. Coba nanti kita lihat ya di sini. Nih ya. Beban persediaan tidak memperhitungkan ya, tidak memperhitungkan. Ini harus tebelin ya. Persediaan diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tadi ya. Jadi beban persediaan itu benar-benar murni persediaan yang digunakan oleh kantor tersebut. Dan juga tidak termasuk persediaan yang diperoleh dari belanja bansos berbentuk barang. Nah, belanja bansos bentuknya barang, misalkan bansos buat beli masker ya, buat beli hand sanitizer yang akan diserahkan ke masyarakat, itu kan bentuknya kan memang persediaan ya, tapi ketika diserahkan nggak bisa diakui sebagai beban persediaan. Tapi ini kalau yang bansos, beban bansos yang atas beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, ya, tapi nggak masuk dalam kelompok beban persediaan ya. Nah, ada lagi teman-teman itu hibah. Ingat, hibah itu baik dia pendapatan maupun beban dan belanjanya itu domainnya si BA Bun. BA Bun 999 titik berapa? 02. Nah, 02 ya. Jadi, meskipun secara substansi itu penyerahan barangnya itu hibah di KL, tapi nggak bisa kita catat sebagai beban hibah. Contohnya gimana? Oh, kalau KL itu Pak, tadinya memang awalnya dia punya mobil, mobilnya mau dipakai. Jadi memang waktu nyatat awalnya ya dia peralatan dan mesin ya, yang belum diregister gitu ya. Kemudian di jurnal kasnya ya dia mencatat sebagai belanja modal. In the next few years, ya, beberapa tahun kemudian, barang itu tuh pengen diserahkan ke pihak lain, mau ke masyarakat, mau ke Pemda, ke yayasan, terserah gitu ya. Nah, itu nggak bisa diakui sebagai beban barang untuk diserahkan ke masyarakat. Kenapa? Ya, karena kan tadinya memang belanja bukan belanja barang, dia belanja modal, sudah benar tuh. Tapi karena tadi awalnya belanja modal, kita nggak bisa ngakui beban barang untuk diserahkan ke masyarakat, seperti yang transaksi belanja barang. Tapi sebagai gantinya, kita akui sebagai beban dari kegiatan non-operasional. Nah, ini juga nggak bisa akui sebagai beban hibah, karena beban hibah hanya punyanya si Bu. Ya Mbak, Mas. Clear ya? Kalau saya pernah mau pilih bertahun-tahun kemudian ya daripada nggak kepake kita kasih ke orang lain ya itu maksudnya ke beban non operasional ya. Oke, clear ya Mbak, Mas? Nah, ingat belanja itu sifatnya bruto. Kalaupun ada potongan-potongan itu tidak akan mempengaruhi realisasi bruto belanjanya ya. Oke, ini udah semua. Nah, saya tambahkan di sini, setiap belanja itu bisa saja kita menambah aset BMN atau tidak menambah aset BMN. Kalau namanya BMN intracomptable, dia masuk ke neraca, dilaporkan sebagai aset. Tapi ada juga BMN extracomptable. Comptable. Ini off balance sheets. Tidak masuk ke neraca. Kapan kita mengklasifikasikan itu masuk neraca atau tidak? Nah, syarat utamanya itu sebenarnya itu tadi harus memenuhi batas minimum kapitalisasi dan dicatat dalam belanja modal kan gitu. Kalau nggak pakai itu, ya dia harus masuknya bisa jadi masuk extra countable atau masuk ke beban barang langsung. Ya, ini contohnya nanti akan kita gali di akuntansi aset tetap. Ya, kalau kita beli printer misalkan atau beli yang ini lah, beli apa namanya kalkulator. Kalkulator itu masa manfaatnya berapa Mbak, Mas? Lebih dari 1 tahun kan? Ya enggak? Ya. Lama kan ya? Lebih dari 1 tahun. Tapi biasanya kalkulator itu kan 500.000 itu sudah bagus banget kan ya? Itu tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi peralatan mesin yang sebesar 1 juta. Sehingga pembelian kalkulator itu biasanya langsung diakui di debitnya adalah beban barang. Ya, tapi jangan khawatir, di SIMAK BMN-nya tetap kita akui sebagai aset, yaitu aset extra countable.
Ya, aset tetap extra comptable masuk ke SIMAK BMN tapi tidak masuk ke neraca. Dia Mbak, Mas. Jadi extra comptable itu gitu. Tetap kita monitor keberadaannya tapi nggak masuk ke neraca. Nah, kalau intra otomatis masuk ke neraca, ya. Nah, sumbernya kan gitu ya. Kalau BMN intra comptable itu bisa dari belanja modal, berarti belinya kan aset tetap. Belanja barang, belinya kan persediaan ya. Atau belanja bansos yang menghasilkan BMN. Bisa saja tadi beli masker, beli ini pakai belanja bansos. Oke, itu hal penting yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Dan apa lagi ya? Bentar. Oh ya, ketika kita membeli aset tetap maupun aset lancar pertama kali yang dalam kondisi belum diverifikasi, biasanya kita ada kata-kata ini Mas ya, yang belum diregister ya. Persediaan yang belum diregister, peralatan dan mesin yang belum diregister gitu ya. Dan biasanya kalau tagihannya juga belum ada, meskipun kita sudah tahu nilainya, atau belum terbit SPM, kita biasanya ngakunya ke ini dulu, utang yang belum diterima tagihannya. Nah, ketika ada SPP SPM, baru ini didebit, kreditnya adalah belanja yang masih harus dibayar. Itu akun standarnya begitu. Ketika ada SPM, biasanya kita mengkredit di jurnal akrual itu adalah belanja titik-titik yang masih harus dibayar. Mau belanja barang, belanja modal, dan sebagainya yang masih harus dibayar. Oke, saya akan ngasih contoh yang mana ya? Yang uang persediaan deh. Mana yang persediaan belum? Nah, transaksi UP. Ini. Tahan nafas dulu. Tahan selama 5 jam. Nggak kuat ya. Pokoknya nyiksa nih Pak, masuk sampai 5 jam. 1 menit yang belum tentu kuat kita ya. Nah, ingat teman-teman waktu di Akpom 1, siklus yang akuntansi Pemda, ketika Pemda menerima uang persediaan, jurnalnya gimana Mbak Mas? Kan gini ya, kas di bendahara pengeluaran gini ya, ya enggak? Kreditnya apa? Ingat? RKPPKD Pak. Nah, pinter. RKPPKD, gitu ya Mbak Nimas ya. Nah, ini kalau Pemda ya. Itu di Pemda. Kalau di pusat itu mumet atau enggak sih? Sebenarnya di pusat itu bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan aja. Kalau misalkan di soal nanti langsung terbit SP2 DUP ya, kita sederhana aja. Debit kas di bendahara pengeluaran sama ya debitnya nih dengan Pemda. Kreditnya bukan RKPPKD karena ini hanya akun di Pemda ya. Kreditnya adalah uang muka dari KPPN. Oh. Ini sederhana. Ya. Dari mana ini berasal? Nah, dari perjalanan panjang ini. Kalau stepnya adalah ditanyakan dari mulai proses pengajuan SPM, UP, atau TUP. Ini bedanya UP sama TUP tahu ya teman-teman ya. Kalau UP itu bisa di SPJ nihilkan di akhir tahun. Tapi kalau TUP harus di SPJ-kan segera setelah pelaksanaan belanjanya selesai. Kegiatan selesai, langsung cepat-cepat dipertanggungjawabkan di bulan yang sama. Kalau TUP seperti itu. Nah, ini kalau ada pengajuan SPM UP, jurnalnya ada 2 nih Mbak Mas. Untuk 2. Pengeluaran transito UP TUP, mengkreditnya pengeluaran transito UP TUP yang masih harus dibayar. Lalu dibalik lagi nih, piutang dari UP yang akan diterima, kreditnya pengeluaran transito yang masih dibayar, balik ke sini. Tuh. Ini kalau SPM UP atau TUP. Ada 2 ayat jurnal, ya. Kemudian ketika SP2 di UP terbit, ada jurnal lagi. Ini keempat, 3 ini keempat. Pengeluaran transito tadi, yang tadinya di kredit ya, ini ya. Nah, kemudian kita debit. Nah, baru memunculkan akun uang muka dari KPPN. Kemudian jurnal keempatnya kas di bendahara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Ini dari mana? Dari yang ini tadi. Oh, dihilangin.
Jadi kesimpulannya yang muncul kan terakhir kan tadi ini Mbak ya. Debitnya adalah ini, kreditnya adalah uang muka KPPN. Tuh ya. Ini. Nah, sederhananya ini. Nanti kalau di soal langsung munculnya adalah terbit SP2DUP, maka Anda bisa jawabnya ini. Sederhana. Tapi kalau dibikin step SPM UP dulu, baru SP2DUP di hari berikutnya, maka Anda harus bikin keempat jurnal ini. Wah, panjang nggak tuh? Jangan ditanya, maksudnya apa tuh Pak ngeluaran transito? Ya aku ya ngerti, tenang, terus terang. Ini memang jurnal-jurnal sakti ini didesain tidak hanya untuk pelaporan keuangan, tapi untuk kepentingan manajerial dan pengendalian kas. Sehingga di kata-kata ini selalu muncul nih saya. Sekarang kita para dosen juga ada yang masih ada bingung juga maksudnya apa ya. Kita harus benar-benar belajar dari pembuat ayat jurnal ini dulu, dari DJBB ini. Maksudnya apa gitu ya. Ya untuk sementara nih teman-teman ini diapalin aja ini ya. Tapi filosofinya yang penting kas di bendera pengeluaran, debit, kreditnya uang muka dari KPPN. Oke, ini contohnya ya. Tanggal 2 Juni, Satker mengajukan SPM UP ya, sebesar 20 juta. Dan diterbitkan SP2DUP esok harinya. Tuh, kan beda hari ya. Sehingga dicatat ini dua-duanya. 2 Januari, 3 Januari. Pengeluaran transito UP, pengeluaran transito IMHD, piutang dari UP, pengeluaran transito. Ya. Pengeluaran transito IMHD, uang muka di KPPN, kas di bendera pengeluaran, piutang dari UP yang akan diterima. Sama persis dengan jurnal standarnya tadi. Ya. Tapi sebenarnya kan bisa kita sederhanakan tadi ya Mbak ya. Kas di bendera pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Kan gini aja sebenarnya. Sebesar 40 juta. Kalau soalnya langsung ke SP2D UP ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Halo, izin bertanya, Pak. Gak ada pertanyaan nih, benar. Mas Kurniawan nanya? Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Suara saya putus-putus ya, Pak? Ini ada yang mau nanya, suaranya kecil banget. Halo, suara saya putus-putus ya, Pak? Oh, silakan Mas Kurniawan ya. Iya, Pak. Yang tadi transaksi 2 Juni itu kan ada dua ada akun yang seharusnya bisa langsung dieliminasi kan, Pak? Yang di debit kredit itu. Itu bisa langsung dieliminasi saja enggak, Pak? Atau harus dibuat 2 jurnal? Itu, Ya Pak. itu ya, ini emang gini. Tadi yang saya jelaskan ya. Saya tunjukin lagi tadi. Ini ya. Maksudnya Mas Iya, iya. Kurniawan, maksudnya gini ya. Itu kenapa sih Pak pakai harus pengeluaran transito? Kenapa nggak langsung piutang dari UP yang akan diterima Ya, pada ya. pengeluaran transito IMHD gitu ya? Iya. Ya enggak? Ya, sebenarnya secara substansi pencatatan bisa saja langsung seperti itu. Ya. Tapi bisa jadi begini, di saktinya itu, kan saya juga belum buka-buka sakti nih. Bisa jadi ketika Anda mendebit pengeluaran transito UP, itu langsung pasangannya memang pengeluaran transito UP yang masih harus dibayar. Sehingga ketika untuk menghilangkan yang debitnya itu, Anda harus munculkan piutang dari UP yang akan diterima. Sehingga nanti pasangannya pengeluaran transito UP. Itu loh. Jadi kemungkinan ini posting rule-nya seperti itu ya. Harus 2 kali. Tapi secara substansi sebenarnya bisa kita ringkas itu. Ya, piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP yang masih harus dibayar. Kan gitu ya. Kalau Anda mau ringkas juga nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya nggak masalah. Selama LCU-nya saya mereksa, saya benerin. Tapi yang jelas teman-teman tahu ya, kalau proses SPM sama SP2D-nya ditanyakan secara terpisah, maka step-step ini harus Anda kuasai. Tapi kalau substansi hanya jadi satu, ketika SP2D UP terbit, Anda cukup mencatat yang ini saja ya. Nah, bagi saya ini cukup. Itu Mas Kurniawan, ya. Siap dimengerti, Pak.
Ya. Silakan, ada pertanyaan lain lagi, monggo. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Safira, monggo. Saat kapan ya, Pak? Nanti yang di buku besar kasnya itu kita catat pengeluaran transito UP pada uang muka dari KPPN. Soalnya yang di video kemarin di basis kasnya, buku besar kasnya itu ada jurnal ini, Pak, tapi tadi nggak ada. Mana, ini nggak ada ya? Iya. Bentar. Oke, nah ini kemungkinan dia luput ini. Karena bagaimanapun harus ada di buku besar kas buat laporan arus kasnya gitu. Karena kalau yang di GU Nihilnya ada, Mbak. Ini ya, kita tunjukin ya. Di GU Nihilnya ada nih. Mana ya? Nah, ini. Nah, GU Nihil kan ada ini. Kalau GU Nihil ya, ada uang muka DKPPN pada penerimaan pengembalian UPTUP. Ya. Jadi kemungkinan besar ketika tadi yang diproses SP2D UP-nya itu ya ketika memunculkan akun uang muka dari KPPN di sisi kredit. Itu sudah harus ada buku besar kasnya juga. Di sini tadi ya. Ya ini ya. Uang muka di KPPN kan. Ini di sini ada nih, ya. Namanya pengeluaran transito ya kalau di kredit tadi ya. Kalau tadi kan penerimaan transito karena memang nggak akan keluar lagi duitnya, ya. Ini kan penerimaan pengembalian UP ya. Nah, kalau yang tadi pengeluaran UP ya, pada uang muka dari KPPN. Jadi nanti untuk laporan arus kasnya jelas gitu, Mbak. Itu ya, Mbak. Berarti harusnya ada juga kan, Pak, yang di buku besar kasnya itu? Ada ketika ada akun uang muka dari KPPN. Oke, makasih ya, Pak. Yeah. Ini jeli ya Mbak Syafira, ini pengamatannya jeli ya. Nah ini kalau Anda lihat, contoh ini transaksi pengembalian UP dengan GU Nihil. Ketika GU Nihil, itu kan berarti kita nggak nerima uang ganti, dan nanti kita akan mengembalikan sisanya kan itu. Jumlahnya oke banget Mbak Mas, banyak. Nah, jangan ditanya kenapa jadi banyak, itu nggak ngerti aku. Jadi banyak. Tapi filosofinya begini yang saya pegang. Sebenarnya saya nggak pengen teman-teman ngapalin ya. Yang jelas ketika ada GU Nihil, sebenarnya ayat jurnal yang dibutuhkan apa sih? Sebenarnya dua ini. Pengakuan belanja ya. Dan pengembalian uang muka ke KPPN. Bukan apa namanya, mengakui adanya uang muka KPPN yang keluar ya. Uang muka dari KPPN. Kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Ya sebenarnya substansinya ini. Sebenarnya pakai dua ayat ini, satu, dua ini cukup untuk SP2D GU Nihil. Ya. Tapi by system memang di Sakti ini didesain untuk agak rumit. Setiap tahapan harus ada jurnalnya ya. Ketika SPP SPM jurnalnya gimana sih? Oh, kita ngakuin dulu nih. Ada pengakuan belanja yang masih harus dibayar. Oke, itu standar ya. Kemudian ini tahu-tahu memunculkan utang kepada pihak ketiga lainnya di sisi debit. Penerimaan pengembalian UP dengan rupiah, terus dibalikin, munculin pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Tak mumet toh, dua jurnal ini. Ya. Baru ketika GU Nihil, nah, baru munculin ini pengakuan belanjanya, dan tadi dibalik di reverse ya. Terus ini muncul uang muka di KPPN pada penerimaan pembalian UP. Nah, di sini pengeluaran transito yang masih harus dibayar, kas di bendahara pengeluaran, uang muka KPPN pada penerimaan pembalian UP dan rupiah. Ini jurnalnya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 jurnal. Pusing toh? Ya enggak? Padahal sebenarnya cukup 2 penyederhanaan kalau kita hanya berbasis pada accounting ansih ya. Sebenarnya 2 itu cukup. Cuman karena di Sakti ini kepentingannya juga buat manajemen pengendalian kas, ya dia bikinnya step-step seperti ini. Dan teman-teman ikutin aja step-stepnya ini ya. Toh open book toh ujiannya, dan nanti kalau Anda kerja juga Anda nggak perlu hafalan, nanti akan dengan pembiasaan ya. Yang penting filosofinya apa sih, kenapa ini maksudnya ada pengeluaran transito, maksudnya apa, ada penerimaan pengembalian ya gitu.
Ini kalau di Unihil. Nah, ketika disetor, nah, kalau disetor kembali kan gampang. Jumlahnya gini aja kan ya, sisanya uang muka KPPN pada kas di bendera pengeluaran. Tuh, sederhana sekali kan? Sebenarnya tadi juga ini aja sebenarnya cukup. Ya, cuman ya itu tadi ya, kita butuh informasi lebih dari sekedar laporan keuangan, maka ajudannya agak rumit di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak, Mbak? Mas, silakan sebelum ngomong tentang hibah nih. Hibah langsung ya. Baik, sudah dicerna Mas, Mbak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada sementara. Baik, kita lanjutkan dulu mengenai ini. Pak, gimana kalau kita menggunakan uang yang berasal dari pendapatan hibah langsung untuk dibelanjakan, ya? Syaratnya kan memang uang kas yang tadi itu kan sudah kita sahkan dulu ya, yang dari pendapatan hibah langsung, ya. Nah, kemudian kita bisa pakai dengan catatan DIVA-nya sudah direvisi yang memuat adanya rencana belanja dari sumber dana hibah, ya. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan uang yang berasal dari pendapatan hibah langsung, maka jurnalnya simple. Kita mengkreditnya adalah kas lainnya di KL dari hibah. Mana tadi? Kas lainnya di KL dari hibah, ya. Bukan ditagihkan ke entitas lain karena memang uangnya nggak keluar dari kas negara, uangnya sudah dipegang KL kan. Bukan pula kas di bendera pengeluaran. Kalau kas di bendera pengeluaran itu khusus untuk UP yang dari KPPN. Nah, ini uang hibah langsung bisa dipakai seperti ini ya, mengkredit kas lainnya di KL dari hibah. Baik di buku besar akrual maupun buku besar kas. Pak, di buku besar kas kok ada kas lainnya di KL dari hibah? Itu bukannya di akrual. Betul, di akrual ada. Ini maksudnya ke neraca gitu. Tapi kalau yang di buku besar kas maksudnya nggak ke neraca, kemana? LAK. Ah, pinter, ke LAK. Ya. Oh, udah ya, Mbak, Mas. Oke, ini terus nggak apa. Oke, ada pertanyaan nggak? Dicerna dulu silakan. Baik, sudah kelihatan Mbak, Mas? Sudah, Bapak. Nah, kita sedikit menyinggung ya, memperdalam akuntansi aset tetap sebenarnya yang akan kita pelajari di pertemuan kelima nanti. Ya, karena ini ada hubungannya dengan belanja modal dan belanja barang jasa ya. Nah, secara umum kalau teman-teman ditanya, ini ada aset tetap, ada aset lainnya, tapi juga ada namanya aset tetap lainnya. Bedanya apa tuh? Ada yang bisa ngasih tahu nggak?
Ada yang ngasih tahu nggak? Ayo. Kalau aset tetap itu kan wujudnya ini pasti ya, tanah, gedung bangunan, peralatan mesin, CIJ ya, dan lain sebagainya ya. Itu ada tuh daftarnya di neraca ya. Tapi kalau aset lainnya itu nanti kita pelajari juga di pertemuan ke-6 itu adalah satu misalkan ATB, aset tetap tak berwujud. Ya, bukan aset tetap tak berwujud, aset tak berwujud. ATB itu aset tak berwujud. Di dalamnya ada intangible aset berupa goodwill, berupa yang lain-lainnya. Oke. Kemudian selain aset tetap, aset tak berwujud ya, nanti juga ada kemitraan dengan pihak ketiga. Itu juga bentuk aset. Yang sekarang lagi rame PKPU ya, KPBU. Kemitraan pemerintah dan badan usaha. Ada juga dana yang dibatasi penggunaannya atau termasuk aset lainnya. Nah, kalau aset tetap lainnya itu apa, Mbak Mas? Aset selain itu berdua, Pak. Ya? Aset selain itu berdua kayak contohnya tuh hewan tuh, Pak. Ya? Aset lain itu aset tetap dan aset lainnya kayak contohnya tuh kebudayaan tuh nggak salah kodi. Kebudayaan apa? Ini kayak pendidikan kesenian gitu, Pak. Kesenian kebudayaan bercorak, barang-barang bercorak kesenian. Nah, barang bercorak, misalkan koleksi barang ya. Nah. Kemudian koleksi buku perpustakaan ya. Hewan termasuk apa? Betul sekali, hewan, tanaman, tumbuhan ya. Akuntansi agriculture lah. Masuk ke sini ya. Itu aset tetap lainnya. Harus bisa bedain ya, Mbak, Mas. Antara aset tetap lainnya, bahkan aset lainnya. Nah, belanja barang. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Mbak Nimas. Kalau aset yang sudah tidak digunakan itu dimasukkan ke aset tetap lainnya atau aset lainnya, Bapak? Aset lainnya, Mbak. Oh, terima kasih, Bapak. Kalau aset tetap lainnya kan dia masih aset tetap nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan barang yang sudah rongsokan ya, atau dia barang yang hilang, kan nggak bisa lagi kita definisikan sebagai aset tetap. Mau wujudnya nggak ada, barangnya nggak ada, ya nggak. Maksudnya aset lainnya ya. Sampai nanti dikonversi menjadi piutang TGR ketika sudah dinyatakan ada PNS yang bertanggung jawab. Itu ya, Mbak Nimas ya. Nah, ini belanja barang secara umum ya istinya ini, Mbak ya. Untuk beli barang, jasa, pemeliharaan, berjadin, belanja PLU, nih barang untuk diserahkan kepada masyarakat maupun barang untuk diserahkan pada mantan presiden. Ya, ini belanja barang. Nah, kita tahu dari mana apakah pengeluaran itu masuk sebagai belanja modal atau tidak. Nah, ini ya. Harus ada dua pertanyaan ini. Memenuhi definisi memenuhi aset tetap atau tidak, atau melampaui batas minimum kapitalisasi atau tidak. Jadi sebenarnya nanti di pertemuan kelima ya, Mbak, di lecture 5 ini. Kita singgung dikit karena nanti sedikit banyak ada soal-soal yang bersinggungan dengan ini. Jadi kita akan menggunakan belanja modal manakala syarat 1 dan 2 ini terpenuhi. Yaitu memenuhi definisi aset tetap atau aset lainnya dan melampaui batas minimum kapitalisasi. Ini artinya bukan melampaui ya, memenuhi ya, karena kalau melampaui harus di atasnya dong, karena kan cukup 1 juta dan 12 juta, nggak harus 1 juta 1, enggak. Memenuhi batas minimum kapitalisasi. Jika salah satu dari keduanya nggak bisa dipenuhi atau bahkan dua-duanya, ya dia bukan belanja modal. Itu ya. Nah, ini definisi aset tetap ya, nanti kita pelajari di pekan kelima. Yang penting dia harus berwujud, manfaatnya lebih 12 bulan, digunakan untuk operasional, ini memenuhi ya. Benar kan kata-katanya, memenuhi kriteria, bukan melampaui, memenuhi. Oke. Pak, beli mobil nih, Pak. Maksudnya apa? Wah, mobilnya sih berwujud. Manfaatnya pasti lebih dari 12 bulan ya. Tapi ada kata-kata ini.
nanti malah tujuannya untuk diserahkan ke masyarakat, Pak. Berarti dia bukan aset tetap, tapi persediaan hakikatnya. Ya, nanti kita pelajari bagian kelima. Ini kalkulator. Kira-kira menurut Anda dipakai belanja barang atau belanja modal? Belanja barang, Bapak. Kenapa belanja barang? Karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, Pak. Ya, secara umum kalkulator kan murah ya, tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, sehingga dia biasanya langsung kita bebankan. Tapi meskipun dibebankan, dia masuk ke BMN extra accountable ya, masuk ke simak BMN, karena kan dia memang aset yang harus dimonitor. Oke, clear ya, Pak Dimas dan teman-teman. Nah, oke. Oke, yang ini. Bagaimana kalau pengeluarannya, Pak? Pengeluaran setelah perolehan itu juga nanti ada di pertemuan kelima ya. Asalkan kata kuncinya ini. Ini mobilnya rongsokan nih, Pak. Gimana nih? Kalau kita ngeluarin duit buat berbagi mobil, masuk belanja pemeliharaan atau belanja barang, gitu ya. Pemeliharaan atau belanja modal kan itu ya. Tergantung ini ya. Yang penting dia apakah menambah masa manfaat, kapasitas ya, kualitas dan volume, dan juga memenuhi batas minimum kapitalisasi. Jika ya dua-duanya, maka dia belanja modal. Tapi jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia menjadi belanja pemeliharaan. Ya. Oh, gampang ya Mbak, kata kuncinya itu. Nah, ini bahas satu-satu nih nanti kalau sudah pertemuan kelima ya, contoh-contohnya ini ya. Jadi bisa dilihat dulu, untuk IT-IT biasa nggak mau mendahului ya. Nah. Baik, any questions please so far? Izin bertanya Pak. Tadi yang di menentukan aset tetap itu ada aset tetap, aset lainnya doang. Nah, si aset tetap lainnya tuh nggak dimasukin tuh gimana Pak? Yang tadi menentukan si belanja modal di slide tadi Pak. Gimana Mas Diva? Mohon maaf. Tadi di slide tadi yang baru kan yang nentuin belanja modal modal Pak. Nah, di situ ada tulisan aset tetap dan aset lainnya. Nah, yang aset tetap lainnya itu dimasukin tuh enggak Pak? Untuk menentukan tersebut atau dua itu doang Pak? Ya, aset tetap lainnya kan sebenarnya kan bagian dari aset tetap. Dia kelompoknya masuk ke aset tetap sebenarnya Mas. Termasuk gitu Pak. Nah, masuk ke situ sebenarnya. Cuman memang dia tidak memenuhi tidak termasuk dalam pengaturan batas minimum kapitalisasi ya, karena yang batas minimum kapitalisasi kan cuman peralatan mesin dan gedung bangunan ya, yang lain-lain nggak masuk batas minimum kapitalisasi, sehingga berapapun yang kita keluarkan akan diakui sebagai aset tetap, meskipun aset tetap lainnya ya, maksudnya ke belanja modal itu Mas Diva ya. Jika misalkan aset tetap lainnya itu berarti kan nggak ada minimum kapitalisasi gitu Pak. Berarti masuknya langsung ke belanja barangnya Pak, bukan ke belanja modal atau gimana? Nah itu menarik ya. Aset tetap lainnya tuh nanti dicatat nggak di dalam laporan keuangan kita? Ini nanti pertanyaan Anda akan terjawab di pertemuan kelima. Ya Mas? Ya Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Karena cuma menarik ya. Karena kan dia tidak disusutkan sebenarnya. Buku perpustakaan, barang koleksi, hewan, binatang tidak disusutkan. Loh gimana disusutkan? Makin tahun makin gede, beranak pula. Nilai ekonomisnya bertambah gitu kan. Itu menarik sih ya. Oke, ada lagi teman-teman? Pokoknya saya cek tadi PPT-nya sudah semua ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita bahas ini dulu, latihan soal yang satu ini ya. Nanti ada ngerjain yang latihan 2 aja. Nah, ini kan gampang. Ini kan tadi udah saya tulis-tulis ini.
Ya. Ini ya. Kelihatan ya, Mbak, Mas, yang versi Word ini? Kelihatan, Pak. Terlihat Bapak. Lihat kebunku, salah ya, lihat kebunku. Itu lagu zaman saya kecil, nggak tahu zaman Anda ada lagu itu nggak ya? Sorry Pak, saya nggak pernah kecil Pak, sudah gede, langsung gede. Langsung time jump ya, lompatan waktu. Nah ini teman-teman lihat, ini kalau ada pembayaran gaji dan dirinci begini, ini biasanya nanti juga belanjanya rinci nih. Belanja gaji pokok gitu ya, terus belanja tunjangan suami istri, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan fungsional umum. Termasuk juga beban-bebannya juga rinci Mbak Mas. Ya. Memang ada kode akunnya secara rinci seperti itu. Kemudian kalau dia beli persediaan berupa ATK yang akan digunakan untuk keperluan kantor, otomatis dia pasti dia belanja barang. Bebannya, nanti maksudnya beban persediaan karena memang mau digunakan kan. Apakah beban persediaannya diakui setiap transaksi atau hanya di akhir tahun, tergantung pendekatan mana yang dia pakai, perpetual atau periodik gitu ya. Tapi yang jelas akan ada muncul akun beban persediaan. Ketika kita membeli persediaan berupa ATK yang digunakan untuk operasional kantor. Oke. Nah, ini tadi namanya batas minimum kapitalisasi itu per unit ya Mbak ya, per unit barang, bukan akumulasinya. Ya, per unitnya saja. Misalkan saya Pak kursi itu, ini kayak ini ya, bermerek Pak, tapi satu bijinya itu 975.000. Pak kalau saya beli 10 kan 9.750.000 kan memenuhi batas minimum kapitalisasi. Jangan salah. Yang namanya BMK itu per unit, bukan per total belanjanya. Ya. Kalau per unitnya saja sudah kurang dari 1 juta, mau Anda beli 1.000 unit kayak, beli 1 juta unit kayak, itu maksudnya ke BMN extra countable. Ya, itunya per unit. Maka di sini belanja barang. Tapi yang di bawahnya ketika di memenuhi batas minimum kapitalisasi 1 juta, maka bisa belanja modal. Ini ya. Izin bertanya Bapak. Mbak Nima silakan. Kalau yang B itu yang beban penyusutan itu maksudnya bagaimana Bapak? Maksudnya beban barang dan beban penyusutan atau gini, bagaimana Pak? Dia awalnya kan jadi belanja modal. Kemudian tiap akhir tahun akan jadi beban penyusutan gitu Mbak. Ya kan? Bapak, terima kasih. Berarti Jadi, tidak ditulis ketika pembeliannya Bapak? Belum. Yang sering salah mahasiswa itu apa? Belanja modal di jurnal kasnya, jurnal akrualnya beban modal. Nggak ada beban modal ya, adanya beban perasaan, beban moral. Itu kalau ada belanja modal itu pasti diikuti sama aset tetap, ya, atau aset tetap lainnya di sana kan, ya, bukan terus jadi beban modal. Itu sering ada yang salah tuh, beban modal itu piye, bocah kira beban modal. Ini saya udah ngomongin ya, jangan ada beban modal ya. Nanti kalau ada yang salah lagi saya ketawa loh ya. Nggak boleh ada beban modal ya. Oke. Nah ini, seperti ini, honor narasumber teman-teman suka sering salah. Mentang-mentang narasumbernya juga PNS, dianggap belanja pegawai. Enggak, namanya honor itu belanja barang. Bebannya beban barang ya. Termasuk perjalanan dinas, ya belanja barang, beban barang, atau beban perjalanan dinas. Ini biaya pengecatan Mbak. Nah ini, pengecatan hakikatnya itu pemeliharaan biasa karena mengembalikan fungsi gedung seperti semula gitu loh. Tanpa ada peningkatan kualitas, tanpa ada peningkatan volume, tanpa peningkatan usia manfaat, ya dia nggak masuk ke belanja modal, masuknya belanja barang meskipun nilainya mungkin ratusan juta. Pak, gedung PKN STAN semuanya disulap, dicat baru, habis misalkan 100 juta. Ya itu semuanya beban barang. Karena fungsi dari pengecatan itu adalah untuk memelihara, mengembalikan ke fungsi semula, bukan untuk mengupgrade. Ya. Nah, nanti menarik kalau kita melihat nanti atau belanja modal atau belanja barang di pertemuan kelima kita akan diskusi lebih dalam. Ya. Oke. Nah ini juga ya, yang nomor 10, 11 ini kan ya. Renovasi Pak, penggantian atap 50 juta. Jangan terpancing sama 50 jutanya ini. Sudah memenuhi batas minimum kapitalisasi. Ntar dulu. Renovasi gedung itu buat apa? Ganti atapnya seperti apa? Apakah atapnya diganti dengan atap yang kualitasnya lebih bagus? Kalau iya, dia masuk belanja modal.
Tapi kalau atapnya atap yang semula lagi, kualitasnya sama, maka nggak ada peningkatan kualitas, sehingga itu masih belanja barang. Wah, atapnya bocor, Pak. Atapnya seng saya ganti dengan seng juga. Yo, ora gunane. Tadinya seng ada ganti dengan baja, wes atap baja kayak gimana tuh? Atau atapnya kayak atap gedungnya Avengers, wes. Emang gedungnya kayak gimana ya? Bisa buka tutup gitu. Bisa geser, nah, itu kan meningkatkan kualitas tuh. Ya, itu bisa belanja modal. Tapi kalau atapnya atap biasa saja, termasuk mengganti ubin, itu kan ubinnya pecah diganti dengan ubin yang sama meskipun beda merek, jangan terkecoh dengan nilainya dulu, tapi nilai fungsinya ini gimana? Meningkatkan something tadi nggak? Gitu ya. Itu ya teman-teman ya, yang ingin saya tekankan di sini. Yang lain-lain ini belanja barang gampang ini. Oh ini tadi ya, ketika pakai UP, saya tekankan di sini ya. Jangan bingung-bingung, jangan terkecoh dengan uang keluar dari bendera pengeluaran, ya. Kalau pakai UP ya, yang jelas junanya seperti ini ya, nggak ada pengkreditan ke bendera pengeluaran. Kalau GU juga gini, kemudian SPDD GU gini aja ya. Ini tadi resume ketika catatan dengan kelas sebelah. Baik, itu latihannya sudah selesai. Tergampang ini latihan ini. Tinggal tugas Anda adalah mengerjakan soal latihan yang 2 ya. Yang Ajuna itu banyak, tolong Anda kerjakan semampu Anda. Nanti kita bahas setelah break sholat zuhur. Ya sekitar jam 12.25 atau 12.30 gitu ya. Anda boleh keluar Zoom, tapi jangan lupa kembali lagi ya. Jangan keluar Zoom terus tempat tidur dia puasa Pak, saya tidur Pak, dapat pahala. Jangan salah, Anda belajar pahalanya lebih besar daripada tidur gitu loh, menuntut ilmu loh. Jangan mentang-mentang tidurnya orang puasa pahala terus tidur terus, jangan ya. Saatnya belajar. Oke. Baik, gitu ya Mas, Mbak. Jumpa lagi dalam kira-kira setengah jam mendatang ya. Dan salam sehat ya, selamat beristirahat. Soalnya adalah langsung SPM dan SP2D diterbitkan di hari yang sama, sehingga ini lebih sederhana transaksinya ya. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan di sini, ini kan ininya LS ya, teman-teman ya. Jadi kalau LS, teman-teman jangan pedulikan dengan adanya potongan PPh pasal 21 maupun PPFK ya. Ini tidak ada pengaruhnya ya. Nanti ada pengaruhnya kalau ada potongan PNBP ya. Ya, berkaitan sama TP, tuntutan perbendaraan, kemudian TGR, tuntutan ganti rugi, atau TPA, tagihan penjualan angsuran. Kayaknya ini hurufnya terlalu gede ya, fontnya. Nah, kecil ini aja. Nah, kalau ada potongan terkait PNBP, baru nanti dicatat. Ya, tapi kalau potongannya hanya potongan pajak, potongan PFK, itu dengan menggunakan SP2DLS kita nggak penyatat di KR-nya. Ya, dengan demikian transaksi pembayaran gaji ini kira-kira junanya gimana? Siapa yang tadi cara ngomong ya? Coba tak panggil deh. Mas Divi, ada nggak Mas Divi? Sudah gabung belum? Udah ada tuh, Mas Didi. Ini kelihatan kan, Mbak, Mas? Buat saya? Kelihatan, Pak. Dan Pak, Gimana, Mas Divi? Jangan masih istirahat lagi. Mbak Nabila? Masih istirahat juga jangan. Halo Mbak Nabila. Nggak ada juga. Siapa yang bisa deh? Izin, Pak. Siapa nih? Mbak Lutfiana ya. Silakan, Mbak. Kalau menurut saya
beban pegawai pada ditagihkan ke entitas lain Oh ya, sebesar 125 juta. oke. Jadi biasanya kalau kayak gini, ini kita rinci juga Mbak ya. Beban gaji pokok gitu ya. Kemudian beban tunjangan suami atau istri ya. Beban tunjangan fungsional. Nah, 100 gitu ya, 10, 15. Pada dikel 125. Anda tulis beban pegawai juga nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau akunnya disediakan, biasanya kita minta rinci ini ya. Di sini misalkan kalau disediakan ya, belanja gaji pokok gitu ya. Ngikutin itu ya Mbak nomenklaturnya ya. Totalnya nanti 125. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada potongan PNBP. Misalkan di dalam potongan gaji itu ada potongan TGR sebesar 5 juta gitu ya. Maka jumlahnya adalah ini. Biasanya kita langsung ngaku sebagai pendapatan ya, di DEL ya. Kalau dia potongannya sudah ada dari tahun lalu, berlangsung tahun lalu, berarti ada saldo piutang di awal tahun. Maka biasanya kita mengkredit bagian lancar piutang TGR. Nah, misalkan berapa tadi 5 juta ya, Mbak? Nah, kemudian di jurnal kasnya, ini di DEL pada pendapatan penyelesaian TGR. Ya, sebesar 5 juta. Nah, ini kalau ada TGR kita harus nyatet ini. Jadi KLM bersangkutan mengakui adanya pendapatan PNBP. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya udah jumlahnya satu ini aja. Oke, ini saya tambahin sendiri ya. Baik, makasih Mbak Lutfiana. Kemudian yang kedua, bentar dulu. Ini yang nomor 1 ada pertanyaan nggak? Clear ya? Baik. Nanti kalau potongan atau pungutan pajaknya pakai bendahara pengeluaran, pakai UP, nanti ada soal di bawahnya ya. Nah, ini yang 2, ATK nih diterima ya. Ada PAST-nya. Nilainya 22 juta termasuk PPN. Dan ada PPh pasal 22 300.000. Di proses pembayarannya, tapi ATK dan tagihan tersebut belum terverifikasi. Jumlahnya kira-kira gimana? Ini bisa silakan. Tapi ini lihat dulu ya, ini kan belum ketahuan dia bayarnya pakai apa ya. Anda lihat di bawah, ternyata bayarnya pakai LS nanti. Nah. Tadi yang saya panggil udah ada belum? Mas Divi udah ada belum? Ada, Pak. Nah, silakan Mas Divi. Kalau menurut saya itu debit di persediaan yang belum diregister, terus kreditnya utang yang belum diterima tagihannya. Ya, persediaan yang belum diregister, kreditnya utang yang belum diterima tagihannya, bisa singkat-singkat aja ya. Totalnya berapa, Mas? Totalnya 22 juta, Pak. 22 juta, oke. Baik, benar Mas Divi ya. Oke, sekarang nomor 3, terbit SPMLS. Kalau terbit SPMLS gimana nih? Mbak Nabila udah ada belum tadi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, siapa nih? Ayo silakan yang mau raise hand. Nomor 3 siapa nih? Come on, Anda bisa. Oh, Mas Alivio silakan. Kalau menurut saya itu di akrualnya itu debitnya utang yang belum diterima tagihannya, kreditnya belanja yang masih harus dibayar. Utang yang belum diterima tagihannya, kreditnya Belanja yang masih harus dibayar. Oke, betul. Belanja apa, Mas? Belanja barang. Ya, belanja barang ya. Sama persediaan ATK di debit yang sama masih harus dibayar.
Ini totalnya 22 juta. Kemudian ini ya karena ada ATK terverifikasi dan diinput, berarti junanya di sini Persediaan ATK, ya, krediting, ya pada persediaan yang belum diregister. Belum diregister, betul sekali. 22 juta. Ya, makasih Mas Alivio ya. Jelas ya Mbak, Mas? Gampang kan? Ya cuman sedikit rumit dibanding dengan Pemda, tapi gampang lah. Izin bertanya Pak. Silakan Mas Rudi. Terkait dengan nomor 1 itu Pak. Kalau dulu kan waktu penyajian laporan keuangan, kita langsung menyajikannya walaupun penjurnalannya dirinci beban pokok, terus beban tunjangan, kita menyajikannya beban pegawai gitu kan Pak di LO-nya. Nah, untuk sekarang ini apakah masih sama, kemudian kita menyajikan di LO-nya hanya cukup beban pegawai, atau dirinci juga Pak dalam laporan LO-nya? Terima kasih Pak. Ya, ini sebenarnya gini sih, tergantung permintaan soalnya Mbak. Mas. Karena sebenarnya nanti kalau teman-teman menginput di saktinya tuh memang harus kita rinci seperti ini. Ya, supaya kita tahu nih yang gaji pokok itu berapa, tunjangan suami istri berapa gitu. Ya. Cuman untuk pembelajaran memang kadang-kadang saya bikin singkat ya. Misalkan Anda bikin beban pegawai, saya tetap benarkan ya. Tapi nanti kalau di soal misalkan disediakan kode akun yang banyak, berarti artinya Anda tuh disuruh menggunakan akun itu serinci mungkin gitu loh. Ya, supaya lebih informatif di dalam laporan keuangan gitu. Itu ya Mas Rudi ya. Iya, kalau dulu kan penjurnalannya itu terinci Pak, cuma di LO-nya Pak, LO-nya itu nggak dirinci, tapi jadi jurnalnya tetap dirinci, tapi di LO-nya dulu itu langsung beban pegawai. Nah, nantinya itu di LO-nya dirinci juga, atau langsung di jurnalnya tetap dirinci, tapi di laporan keuangannya langsung beban pegawai gitu Pak. Ya sebenarnya kalau di laporan keuangannya sih rinci sebenarnya sih. Teman kadang-kadang ya kita bikin kunci jawabannya sederhana sih, dijadiin satu gitu. Kalau Anda lihat ya tergantung penyajiannya ya, penyajian laporan keuangan bisa aja kalau kita mau cuma menunjukkan akun yang besarnya saja ya bisa ya. Kalau mau akunnya detail bisa gitu, sebenarnya tergantung apa ya style dari apa namanya masing-masing pengguna laporan keuangan, terutama pembuat laporan keuangannya ya. Kalau Anda menulis beban pegawai 2 juga nggak apa-apa juga gitu loh. Asal jangan salah jumlahin aja gitu loh. Itu ya Mas Rudi ya. Dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Kasih. Nah sekarang nomor 4, silakan raise hand. Nah ini kalau SP2 DLS-nya terbit nih gimana? Mbak Izin Pipin, Pak. silakan. Izin Pak. Iya Mbak Pipin, silakan. Debitnya belanja barang yang masih harus dibayar, kreditnya ditagihkan ke entitas lain sebesar 22 juta. Ini kreditnya apa Mbak? Dikel ya Mbak? Iya. Oke, 22 juta. Kemudian jurnal kasnya apa Mbak? Jurnal kasnya belanja barang pada Dikel. Dikel ya. Dikel itu menunjukkan ada uang keluar dari kas negara. Didel menunjukkan ada uang masuk ke kas negara ya. 22 juta. Nah. Oke, ini aja Mbak. Sudah Pak, sepertinya. Ya sudah nggak apa-apa. Emang ini. Oke, makasih Mbak ya. Nah, gampang tuh ya. Nah, ini yang nomor 5 tadi yang menjadi momok kita ya. Kalau soalnya sederhana begini ya, diterima UP melalui langsung SP2 di UP, nah, junanya kan gampang ya. Langsung aja nih saya tuliskan tadi udah ngerti ya. Kas di bendahara pengeluaran ini ya. Pada uang muka dari KPPN ya. Sebesar 50 juta. Jadi uang muka dari KPPN itu hakikatnya itu kewajiban Mas, kewajiban jangka pendek. Karena ada kewajiban kita untuk kembaliin kan gitu. Nah, kalau di neraca awal tahun itu ada saldo uang muka dari KPPN, itu pasti di sisi debitnya ada kas di bendahara pengeluaran. Itu pasangannya.
nggak mungkin nggak. Ya, berarti artinya sisa UP tahun lalu belum disetor sama KL tersebut. Nah, kemudian ini gampang nih, diterima SPM SPDOD LS untuk pembayaran ini ya, gampang nih LS nih. Silakan, siapa nih? Mas Diva, ya. Langsung aja beban barang dan jasa terhadap DKL itu di aktualnya dan di itunya belanja barang-barang. Berapa nih ya? 17,5 juta ya. Kemudian ini belanja barang, artikel 17,5 juta. Ya, makasih Mas Diva. Nah, sekarang nomor 7 nih hati-hati. Nomor 7, ini ada transaksi nih, dibayar pakai UP ya. Dibayar pakai UP. Ketentuannya ini. Nah, terus sudah terbit SPMGU. Tuh, SPMGU kan. Dan UP pakai uang persediaan dan ada potongan-potongan pajak. Nah, junanya kira-kira gimana nih? Ada yang bisa nggak nih? Ingat ya, ini dari 5 jenis pengeluaran ini sebenarnya kalau Anda lihat kira-kira itu ada berapa item belanja tuh Mbak, Mas? Ya. Dari A sampai E itu kalau kita kelompokkan ada berapa item jenis belanja? Ada 2, Bapak. 2, apa aja Mbak? Beban barang sama beban pegawai. Mau belanja pegawai yang mana Mbak? Yang pembayaran upah atau gaji petugas keamanan. Keamanan ya. Iya. Ya itu debatable. Petugas keamanan tuh biasanya satpam itu Mbak, bukan PNS. Ya. Biasanya tuh petugas keamanan itu bukan PNS. Jadi kita biasanya bayarnya ya meskipun istilahnya gaji tapi sebenarnya dia bukan PNS. Jadi nggak pakai belanja pegawai ya. Nah, ini memang ini soalnya harusnya kita pertegas ini ya. Petugas keamanan non PNS gitu maksudnya. Ya. Karena nggak ada kan PNS jadi satpam. Satpam biasanya outsourcing gitu ya. Nah, artinya cuma jadi satu jenis belanja nih, Mbak. Mas ya. Nah, coba teman-teman jumlahin ini belanja barang semua nih ya. 2 juta belum termasuk PPN. Kalau termasuk PPN berarti 2,2 ya. Ini 1,5. Ini 3,5. Kemudian ini 24. Kemudian ini potongan atau potong nggak potong ya karena bruto. Nah, 10. Nah, berapa nih? Rp41.200.000, Pak. 1,2 juta ya. Ya. Nah, gimana kita nyatetnya? Udah, kita gabung aja buat kesederhanaan. Beban barang dan jasa misalkan ya. Nah, karena ini belum keluar SP2DGU-nya, masih SPMGU kan ya, kita langsung sini aja belanja barang yang masih harus dibayar sebesar 41,2 ya. Dan ingat ini ada potongan pajak, potongannya mana? Ada PPN 2,10% ya, berarti berapa nih Mbak Mas? 200.000 ya? Ya enggak? Kok jadi Iya, Pak. Coretanku jadi hilang. Kenapa ya? Ini bisa. Kenapa jadi hilang? Ini kadang-kadang tempat begini nih. Oke, nggak apa-apa. Kalau coretan hilang, kita pakai ketik. Saya sebenarnya senang coretan-coretan itu biar membekas di penglihatan Anda ya. Kalau ketikan biasa kan biasa aja tuh ya. Kita tambahin junanya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran ini ya Mbak, Mas. Pada nggak bisa ya. Utang pajak bendahara yang belum di-store. Yang belum di-store. Nah, nilainya berapa nih? 1,7. Nah, udah muncul lagi tuh. Ya? 1,7, Pak.
1,7 dari mana? Dari potongan pajak ini ya, tambah 200.000 ya, benar. 1,7 juta. Nah, ini kalau pakai GU begini nanti ya. Ada pungutan pajak dan potongan pajak yang kita perhitungkan. Kita akui dulu sebagai utang pajak bendahara yang belum di-store. Nah, nomor 8 gampang nih. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan monitoring 50 juta. Udah keluar SP2D LS-nya. Jumlahnya gimana nih? Wih, siapa duluan? Mbak Nabila? Baru muncul Mbak Nabila nih. Kemana aja Mbak Nabila? Di-unmute Mbak, di-unmute. Nah, mohon maaf Pak, tadi telat joinnya. jadi masak Mbak, masih lama Mbak ngabuburitnya. Masaknya jangan sekarang. Ya, gimana Mbak? Silakan. Beban perjalanan dinas Oke. ada DKL. Beban perjadin ya. Ada dikel. Nilainya 50 juta aja. Nah, kemudian jurnal kasnya apa Mbak? Belanja apa Mbak? Belanja barang dan jasa. Jangan belanja perjadin ya, nggak ada belanja. Belanja barang dan jasa. Ada dikel. Tapi saya kurang tahu ya di basnya itu ada nggak ya rincian dari belanja perjadin ini. Harus kita cek nanti di cap 211 tadi ya. Kita biasanya masuknya ke belanja barang jasa. Oh, kok udah habis? Oke. Makasih ya, Mbak. Oke, kita copy lagi di soal berikutnya. Terlihat Mbak soalnya, Mbak, Mas? Lihat Pak. Terlihat Bapak. Tadi udah ya. Nah, kalau ini PAST kendaraan, ini sebenarnya sudah akuntansi aset tetap sih. Nggak apa kalau kita bisa selesaikan ya. Yang ini dulu deh, terbit SP2DGU atas belanja yang dibayar oleh bendahara pengeluaran ini. Ini untuk transaksi yang ini ya, yang 41,2. Nah, jurnalnya gampang nih. Gimana nih? Termasuk dia menyetor seluruh pajak. GU juga menyetor seluruh pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Jurnalnya gimana, Mbak, Mas? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Enggak ada tunjuk tangan, saya tunjuk. Mas Fauzan. Mana Mas Fauzan? Mas Fauzan. Yuhu. Malah tidur jangan-jangan ini. Oke, kalau nggak ada respon, Mas Buan Ezrando Sitorus. Mas Buan, mana Mas Buan? Ya, Pak. Ya, ada juga. Gimana, Mas? Untuk soal yang ini. Ini transaksinya ada nyambung sambungannya sama ini ya. Nah, kalau tadi Mas Juan ngikutin yang nomor 7 begini ya. Nah, itu waktu SPMGU. Setelah SP2DGU gimana, Mbak? Mas Juan lanjutannya. Ya. Satu. Iya, Pak. Bentar, Pak. 1,5. Nih tadi Mas Juan lihat sini nih. Tuh, dari yang ini kan GU ya, SPM GU ya. Ketika jadi SP2DGU seperti apa? Kan gitu.
belanja Belanja apa? Belanja barang, modal, pegawai, bansos? belanja barang yang Ah, hanya dibayar, Pak. ya, yang masih harus dibayar, betul. Kreditnya? DKEL. Oke, kreditnya critical ya. Ya, Pak. Nilainya berapa, Mas? Ingat nggak? 41,2 juta ya, Mas? Ya, Pak. Ya, kemudian jurnal kasnya gimana, Mas Iwan? Ini kan belanja barang yang masih harus dibayar, jurnal akrual. Jurnal kasnya jadinya? Ya. Utang pajak bendahara yang belum Anda disetor. Anda mau yang akrual dulu, oke. Utang pajak bendahara yang belum disetor. Oke, kemudian terhadap kas lainnya di bendahara pengeluaran. ada oke, nilainya berapa, Mas, tadi? $1,7 juta, Pak. Nah, betul, 1,7 juta. Terus jurnal kasnya gimana? Belanja barang terhadap DKEL, Pak. Terhadap DKEL, betul. Nilainya 41,2. Tuh. Gampang ya, Mas Yuan ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, good job. Oh. Nah, ini setelah lari ke bawah, kita ke atas lagi nih ya. Karena biarnya nyambung sama transaksi tadi. Diterima BST kendaraan dinas. Ini sebenarnya sudah akuntansi aset tetap, tapi nggak apa-apa kita singgung sini karena ada belanja modal di sini. Sebanyak 2 unit masing-masing 330 termasuk biaya pengurusan STNK bla 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 bla. Sebesar sudah termasuk ya biaya 8,5. Barang dan tagihan sudah diverifikasi dan terbit SPMLS ya. Gimana nih jurnalnya nih? Ini terbit SPMLS, sudah terverifikasi. Ya. Deng. Raise your hand, siapa? Mas Dimas, silakan. Peralatan dan mesin, Mbak. Ya. Peralatan dan mesin. Terus? Belanja yang masih harus dibayar, Pak. Belanja apa? Belanja modal. Nah, jangan lupa ya, belanja modal yang masih harus dibayar. Nilainya berapa, Mas? 330 juta, Pak. 330. Oke, jangan terkecoh dengan ini nih ya, karena sudah termasuk, ini nggak perlu dihitung ulang ya. Tuh, gampang kan, Mbak, Mas? Pokoknya kalau kita diskusikan bareng-bareng gampang. Ya. Oh, izin, Pak. Ya, silakan, Mas Alivio. Nomor 9 itu hasil 330 atau 660 ya, Pak? Sebanyak 2 unit. Oh iya, betul. Mohon maaf. Ini berarti 660 ya, Mas Dimas ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Nomor berikutnya nih. Ada yang bisa? Silakan ini. Share. Ayo, terutama yang belum ngomong hari ini, saya kasih kesempatan buat ngomong sebelum ngomong dilarang. Mau dilarang sih, Pak. Izin, Pak. Apa nih? Nomor 10, Pak. Ya. Belanja yang masih harus dibayar pada DKEL, Pak. Belanja apa, Mas? Belanja modal, Pak. Nah, betul sekali. Belanja modal yang masih harus dibayar ya pada DKEL. Nilainya sebesar 660 ya. Ya, 660. Nah, kemudian jurnal kasnya apa, Mas? Satu bawah Belanja ini. modal pada DKEL, Pak. Nah, belanja modal. Ini biar seperti papan tulis ya, gede-gede gini ya. Ada kan pasti kangen sama papan tulis kan?
Kangen sama whiteboard kan? Udah lama nggak lihat whiteboard. 160 juta. Tuh. Oke, makasih Mas Farhan ya. Tuh, gampang kan Mbak, Mas? Nanti soal yang berikutnya akan kita bahas di pekan depan. Dan jangan lupa teman-teman itu ada tugas ya. Untuk yang belanja pakai UP, dikerjakan, kumpulkan hari Ahad ya. Anda bisa kumpulkan lebih cepat, lebih baik ya. Karena ada unsur penilaian lain kalau Anda bisa nyelesain lebih cepat gitu ya. Dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan soal ini plus soal yang saya tugaskan. Ditambah nanti kita buka diskusi lebih lanjut, latihan soal-soal lagi untuk pendalaman materi. Kita tambahkan siklus yang lengkap dari mulai pendapatan, beban, belanja. Ya, jadi mengulangi lagi materi yang pekan ketiga ya, pekan kedua ya, biar teman-teman nggak lupa. Itu ya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari akuntansi, beban, belanja, termasuk sudah nyinggung perolehan aset pemerintah. Ya, sampai sini ada yang masih mau didiskusikan, silakan. Saya kasih kesempatan satu penanya, barangkali ada yang masih penasaran. Monggo. Mohon izin bertanya, Bapak. Gimana, Mbak Nimas? Izin bertanya terkait yang potongan-potongan tadi, Bapak, karena saya tadi masih keluar dari Zoom. Potongan yang mana, Mbak? Itu, Bapak, yang potongan PFK, kemudian PNBP. Oke, ini ya. Terima kasih, Bapak. Ini, kalau dia menggunakan SP2DLS, maka potongan-potongan ini itu nggak usah kita perhitungkan ya. Jadi kita nyatetnya ya beban-beban gaji, beban tunjangan, belanja, gaji, belanja tunjangan segala macam ya. Itu saja. Ya. Tidak perlu mengakui ada potongan-potongan pajak. Jadi tidak perlu mengakui utang pajak bendahara yang belum setor, nggak perlu karena di LS. Tapi meskipun LS, kalau ada potongan PNBP, ini harus kita catat. Ini berarti ada penerimaan PNBP di KL tersebut, ya. Caranya gimana? Kita mengakui penerimaan piutangnya dari bagian lancar piutang TGR misalkan ya. Kemudian di jurnal kasnya mengakui pendapatan penyelesaian TGR sebesar potongan gajinya yang untuk PNBP. Jadi biasanya nanti kalau teman-teman lihat di soal itu ada kodenya ya. Kalau kode akunnya itu kode akun 41, ini potongan pajak. Jadi Anda abaikan kalau di LS. Kalau kode akunnya 81, 82, nah itu potongan-potongan pajak ya, PFK. Dan pajak-pajak. Itu juga Anda abaikan saja kalau LS. Tapi yang Anda perhatikan kalau ada potongan kode akunnya adalah depannya 42. 421. 42 ini PNBP. Sehingga itu harus diakui sebagai pendapatan di KL ya. Kalau pajak kan urusannya orang pajak nih. Kalau KL urusannya adalah pendapatan PNBP-nya ya. Gitu ya, Mbak Nimas dan teman-teman. Sekaligus saya lengkapin. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Baik, gitu ya, Mbak. Kita sudah menyelesaikan penyegaran kembali ya, pendalaman mengenai materi akuntansi, beban, belanja, sekaligus perolehan aset ya, menyinggung aset persediaan maupun aset tetap ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru buat teman-teman. Ternyata beberapa hal itu sedikit berbeda antara akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah ya, nama nomenklaturnya ya, tahapan-tahapannya, termasuk sistem impress fund-nya tadi berbeda ya. Kita menggunakan sistem sistem petty cash-nya ya. Petty cash-nya di pemerintah pusat pakai impress fund, di mana kita hanya mendebit kas di bendara pengeluaran di awal tahun saja dan mengkredit kas bendara pengeluaran itu ketika terbit SP2D GU nihil. Berbeda dengan Pemda yang mencatat keluar masuknya uang kas di bendara pengeluaran ya. Dengan demikian, ini mudah-mudahan teman-teman mantap ya mengerjakan tugas nanti ya. Dan kita siap memperdalam lagi materi pekan depan untuk case-case yang baru. Oke, salam sehat buat teman-teman semua. Ya, selamat menyelesaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan batal ya. Habis ini yang ngantuk bolehlah tidur kalau nggak kuliah ya. Tadi habis ini kuliah lagi nggak? Ada kuliah lagi? Iya, Pak. Ada kuliah? Iya, Bapak, jam 2. Nice, gak apa-apa lah tidur setengah jam atau jam lumayan biar seger. Jangan lupa bangun ya. Ntar kebablasan asar lagi ya. Oke ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat rezeki. Tadi cara dosennya ya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.